adalah kita mengucap syukur bahwa Tuhan terus menyertai kita, Tuhan memberikan kita kesempatan untuk bisa berkumpul bersama-sama di tempat ini kembali. Pada hari ini kita juga mengucap syukur bahwa Tuhan memberikan kita cuaca yang baik untuk kita beribadah, dan mari kita memakai kesempatan ini untuk kita lebih lagi menikmati berkat Tuhan. Sebelum memulai ibadah, ada pengumuman yang hendak saya sampaikan. Jika Bapak Ibu Saudara sekalian tidak mendapatkan buletin, bisa melihat di bangku jemaat ada barcode yang bisa di-scan menggunakan handphone untuk melihat secara lebih baik lagi untuk warta gereja. Baik, untuk firman Tuhan pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 pada ibadah pagi 1 telah dilayani oleh Bapak Pendeta Emeritus Yulianus Tarapa, sedangkan pada ibadah pagi 2 saat ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Agus Pandrimo. Untuk ibadah sore jam 5 nanti akan dilayani juga oleh Bapak Pendeta Agus Pandrimo. Ucapan terima kasih ditujukan dari gereja kepada keluarga Dr. Anissa Wardana yang telah mempersembahkan bunga untuk menghias ruang kebaktian. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Ibu Dokter. Jika Bapak Ibu atau saudara-saudari ingin memberkati gereja untuk mempercantik ruang ibadah, bisa menghubungi panitia dekorasi dengan nomor telepon yang tertera di buletin. Untuk kaum wanita, akan ada persekutuan yang diadakan di aula gereja pada hari Selasa 12 Maret jam 5 sore sampai jam 7 malam dengan tema menang melawan godaan yang diambil dari kitab Kejadian pasal 39 ayat 1 sampai 18 dengan tokohnya adalah Yusuf, dilayani oleh Ibu Peggy Sumeisi Patria. Untuk kaum pria akan ada persekutuan dilakukan secara online pada hari Selasa 12 Maret jam 7 malam sampai jam 9 dengan tema kesetiaan yang akan dilayani oleh Bapak Diakon Paul Poli. Untuk moderator dan MC akan dilayani oleh Bapak Donald Napitupulu. Gereja mengundang jemaat untuk hadir pada ibadah doa dengan tema Yesus Sahabat Sejati, diambil dari kitab Yohanes pasal 15 ayat 13 dan Yohanes pasal 10 ayat 17. Pada hari Rabu tanggal 13 Maret jam 6:30 malam ia akan dilayani oleh Ibu Joy Duangkoro. Lalu untuk hari Sabtu ibadah pagi tanggal 16 Maret jam 5:30 akan diadakan secara online dan dilayani oleh Ibu Peggy Margaret Patria. Dari kaum muda mengundang kaum muda yang berusia 12 tahun sampai belum menikah untuk hadir dalam persekutuan dengan tema Nggak Bisa Jauh Dari Kamu, Sabtu tanggal 16 Maret jam 3 sore di Gereja Baptis Indonesia Kebayoran. Lalu dari Naomi mengundang untuk ibu-ibu Naomi kembali bersekutu bersama di gereja pada hari Sabtu tanggal 16 Maret jam 10 pagi di aula gereja dengan tema persekutuan bersandar kepada Tuhan Yesus, diambil dari kitab Amsal pasal 3 ayat 5. Untuk kebaktian anak, gereja mengundang anak-anak berusia 6
0 sampai 12 tahun untuk hadir di kebaktian anak yang akan dilakukan bersamaan dengan ibadah pagi 2, di mana kebaktian anak telah dipersiapkan 2 kelas. Yang pertama untuk usia sampai dengan 7 tahun di aula, lalu usia 8 sampai 12 tahun di ruang sekolah minggu bagian pemuda. Berita duka cita, telah berpulang ke rumah Bapa di surga Ibu Wong Chun Chung atau Ibu Milka, adik dari Ibu Wong Ngochung, kakak dari Ibu Mariana, Bapak Aditya, Bapak Andreas, Bapak Kiki, dan Ibu Leli Wangsa Wijaya pada hari Senin 4 Maret 2024 di Bogor, dan telah dikremasi di Krematorium Sentra Medika Cibinong pada hari Selasa 5 Maret 2024. Yang kedua, Ibu Sri Harti Diharjo Kaligis, ibu dari Ibu Desiria Wright dan Ibu Marita Dwirina Yuda Dinanta pada hari Selasa 5 Maret 2024 di Rumah Sakit St. Carolus Sumarekon Serpong, dan telah dimakamkan di tempat pemakaman umum Tanah Kusir pada hari Kamis 7 Maret 2024. Kiranya Tuhan Yesus memberikan kekuatan dan juga penghiburan kepada keluarga besar yang ditinggalkan. Ada beberapa pengumuman tambahan yang akan saya sampaikan. Yang pertama dari Panitia Perpustakaan. Panitia Perpustakaan ingin mengajak semua jemaat untuk bisa hadir dan membaca, juga melihat koleksi-koleksi buku-buku yang telah dimiliki, dan biarlah kiranya perpustakaan ini menjadi ruang baca dan kita menjadi gemar membaca, khususnya kemampuan kita literasi mengenai kekristenan. Yang kedua, akan ada persekutuan harmoni yang diadakan pada hari Senin 11 Maret jam 9 pagi dengan tema From Brotherly Kindness to Charity, yang berlokasi di Ruang Serbaguna Lloyd Apartemen, Kota Tangerang Selatan. Dan selanjutnya akan ada rangkaian ibadah, akan ada rangkaian Paskah Gereja Baptis Indonesia Kebayoran yang akan dimulai pada hari Minggu tanggal 24 Maret sampai nanti berlangsung 31 Maret. Biar ini menjadi catatan bagi kita dan kita dukung mengenai kegiatan dan juga aktivitas gereja. Untuk selanjutnya akan ada pengumuman dari panitia bangunan dan juga RUG. Untuk itu saya persilakan. Saya ingin menyambut Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang baru pertama kali hadir di gereja ini. Apakah ada? Puji Tuhan, tidak ada. Mengucap syukur kita tetap setia hadir, khususnya untuk ibadah pagi 2 hari ini. Mari kita bangkit berdiri, kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan mengambil sikap untuk saat teduh dan persiapan.
Amin. Panggilan berbakti diambil dari kitab Mazmur pasal 96 ayat 6 sampai 7 dan ayat 9 sampai 10. Keagungan dan semarak ada di hadapannya, kekuatan dan kehormatan ada di tempat kudusnya. Pada Tuhan, hai suku-suku bangsa, pada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan, gemetarlah di hadapannya hai segenap bumi. Bersama-sama, katakanlah di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja, sungguh tegak dunia, tidak goyang. Ia akan mengadili bangsa-bangsa dalam kebenaran. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Bersama kita mengamini bahwa Tuhan adalah Raja, dan biarlah namanya terus terpuji, terus dimuliakan, dan kemuliaannya memenuhi seluruh bumi. Mari kita nyatakan juga kerinduan kita kepadanya bahwa kita berdiam diri di hadapan Allah di dalam bait-Nya. Mari kita sama-sama menaikkan pujian, menikmati kasih. Dan indahnya hadiratmu.
Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mendapatkan izin untuk kami menikmati kasih-Mu, untuk kami terus merasakan penyertaan-Mu, untuk kami menikmati berkat-Mu. Terima kasih banyak Tuhan. Pada hari ini, Engkau juga memberikan kami kesempatan untuk kami hadir, untuk kami membawa dengan kerendahan hati kami, puji-pujian, persembahan, persepuluhan kami yang terbaik untuk Engkau. Kami berdoa Tuhan, biarlah kiranya hati dan pikiran kami pun kami bawa ke hadapan-Mu. Dan biarlah kami menikmati firman Tuhan yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Agus Pandrimo pada hari ini. Dan kami mendapatkan berkat sukacita yang luar biasa yang akan kami nikmati dan juga akan kami bagikan pada orang lain. Biar kiranya kebaktian pada hari ini berjalan dengan baik, sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Penyertaan serta keselamatan yang telah Allah berikan kepada kita membuat kita menjadi yakin dan juga percaya bahwa bersama Yesus kita pasti menang. Kita akan menaikkan pujian dari NP 323, Menanglah Dalam Yesus. Kita naikkan bait yang pertama dan ketiga. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita. Pembacaan Alkitab diambil dari kitab Matius pasal 4 ayat 1 sampai 11. Saya akan membacakan ayat yang ganjil, sidang jemaat silakan membacakan ayat yang genap. Matius pasal 4 ayat 1 sampai 11. Maka Yesus
dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkannya dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenal engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus pun berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, "Semuanya itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Nyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Mari adik-adik, tiba saatnya kita akan berdoa untuk mempersiapkan adik-adik beribadah di ibadah anak. Ibu Dahlia Tarapa akan menolong adik-adik untuk mempersiapkan hati dan pikiran menuju ibadah anak. Mari Bapak Ibu, kita berdoa bersama dengan adik-adik. Mari kita berdoa semua. Tuhan Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan ada kesempatan bagi kami di hari perhentian ini. Kami memuji Engkau, kami membesarkan nama-Mu, dan kami boleh memberi kesempatan bagi hati kami untuk ditaburi oleh firman-Mu. Biarlah firman Tuhan boleh terus membangun hidup kami, semakin mengasihi Engkau. Berkati anak-anak yang akan beribadah di ruangan mereka masing-masing. Demikian halnya bersamalah dengan orang tua, dengan seluruh keluarga kami di ruangan ini. Ada fokus, ada konsentrasi yang baik ketika kami boleh mendengarkan firman-Mu dan boleh berbakti bersama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami memohon doa kami ini semua dan kami bersyukur. Amin. Mari kita sama-sama mengamini bahwa Allah memelihara hidup kita. Walaupun banyak badai, banyak cobaan yang kita lalui, tapi Allah tetap memelihara kita. Biarlah pujian, ku tahu Bapa peliharaku, menolong kita untuk menyiapkan hati kita, menaikkan doa syafaat yang dipimpin oleh Pendeta Julianus. Ku
Mari kita berdoa. Kami tahu ya Tuhan bahwa Engkau selalu memelihara hidup kami dari hari lepas hari. Engkau selalu menyertai, memimpin, dan melindungi kami Tuhan. Bahkan kami tahu bahwa Engkau selalu memberkati hidup kami, memberkati kami dengan berkat-berkat jasmani dan juga berkat-berkat rohani. Kami tahu ya Tuhan bahwa Engkau menyertai dan memimpin persekutuan kami Gereja Baptis Indonesia Kebayoran. Dan untuk itu kami ingin mengucap syukur kepadamu. Kami mengucap syukur atas segala penyertaan Tuhan, pimpinan Tuhan bagi kami sekalian. Pada pagi ini Tuhan kami datang membawa doa-doa syafaat kami kepadamu. Kami ingin mendoakan Gereja Baptis Indonesia Kebayoran, biarlah kiranya terus Tuhan berkati, Tuhan pimpin, berkati setiap saudara-saudara kami yang duduk dalam kepengurusan di gereja ini, juga dalam organisasi gereja ini. Kami serahkan semua guru sekolah minggu, petugas sekolah minggu, kiranya juga Tuhan terus memberkati mereka. Berkati asisten gembala sidang kami Tuhan, berkati para diakon gereja kami Tuhan, supaya kami boleh menikmati persekutuan dalam kasih Tuhan Yesus, melayani Engkau bersama-sama di sini, satu hati, satu jiwa, satu iman, satu Tuhan. Jauhkanlah gereja kami Tuhan dari segala macam perpecahan, sehingga setiap orang yang dapat hadir di gereja ini bisa merasakan kasih persaudaraan yang begitu erat di antara kami. Ampuni Tuhan segala kekurangan-kekurangan kami sebagai bagian jemaat-Mu. Bapa yang surga, hamba-Mu juga datang kepadamu mendoakan segala program gereja kami yang sedang kami persiapkan untuk perbaikan gedung gereja kami. Tolong Tuhan supaya rencana perbaikan sayap kiri dan sayap gedung ini bisa kami laksanakan tahun ini, supaya kami bisa merasa lebih aman ketika duduk beribadah di dalam gedung ini. Kami juga datang mendoakan rencana rapat pendeta-pendeta dan gembala sidang dari cabang-cabang kami yang kami rencanakan pada bulan Juni tahun ini, kiranya itu juga dapat terlaksana dengan baik. Kami juga datang mendoakan dan menyerahkan cabang-cabang kami yang ada baik di Sumatera, di Kalimantan, di Jawa, bahkan sampai ke Halmahera. Tolong Tuhan pimpin supaya kami boleh menolong cabang-cabang ini terus bertumbuh, menyokong gembala-gembala sidang yang kami tempatkan di daerah-daerah ini. Berkatilah mereka masing-masing, ya Bapa. Juga kami datang kepadamu Tuhan, ingin mendoakan anggota-anggota gereja kami yang saat ini masih terpuruk oleh sebab keadaan ekonomi yang masih sulit. Tuhan tolong berkati mereka, bukakan pekerjaan bagi mereka Tuhan. Pimpinlah supaya ada tempat-tempat pekerjaan yang baru untuk dapat mencari nafkah yang Tuhan siapkan bagi mereka. Kami juga datang mendoakan saudara-saudara kami yang usahanya belum begitu lancar. Tolong pimpin supaya usaha-usaha mereka juga boleh kembali lancar, Bapak. Bapa yang surga, kami juga datang kepadamu mengucap syukur untuk negeri kami. Kami baru saja selesai melaksanakan pemilihan umum serentak untuk memilih presiden, wakil presiden yang baru dan juga wakil-wakil rakyat kami di DPR, DPRD, DPD. Tolonglah Tuhan supaya ketika hasilnya sedang dihitung, semuanya dapat
berjalan dengan baik, tidak ada hal-hal yang tidak jujur, tapi semua dapat dilaksanakan dengan baik untuk keamanan negeri ini. Bapa yang di surga, kami juga datang kepadamu mendoakan gabungan Gereja Baptis Indonesia, Yayasan Baptis Indonesia, Yayasan Rumah Sakit Baptis Indonesia, juga badan-badan pendidikan teologi yang ada di Kediri, yang ada di Semarang, yang ada di Jakarta, yang ada di Medan. Biarlah yang ada di Semarang kiranya terus dapat bertumbuh dengan baik dalam penerimaan mahasiswa baru tahun ini. Kiranya ada banyak kaum muda kami yang terpanggil untuk melayani Engkau. Berkatilah Tuhan. Bapa yang di surga, juga kami datang kepadamu ingin mendoakan beberapa saudara kami yang minggu ini berduka karena Tuhan memanggil anggota keluarga mereka. Kami mendoakan keluarga Wong, keluarga Wangsa Wijaya, keluarga besar, karena Tuhan sudah memanggil anggota keluarga mereka, Ibu Milka, beberapa waktu yang lalu. Hiburkan dan kuatkanlah mereka. Kami juga datang mendoakan dan menyerahkan Ibu Rina dan juga Ria. Kiranya Tuhan menghibur mereka karena ibu yang mereka kasihi Tuhan sudah panggil kembali. Biarlah kiranya dengan pertolongan Tuhan mereka dapat tetap tabah dan setia bersandar kepadamu. Bapa yang surga, kami juga datang kepadamu ingin mohon bantuan untuk beberapa saudara-saudara kami yang sakit. Kami doakan saudara kami Ibu Lindia Mosen, Tuhan jamah dan pulihkan kembali kesehatannya. Biarlah kiranya mereka dapat pulih kembali, Bapa. Kami juga datang kepadamu Tuhan untuk mendoakan beberapa keluarga yang Tuhan telah karuniai bayi yang baru lahir beberapa waktu yang lalu. Pimpin ayah dan ibu yang Tuhan karuniai bayi-bayi ini supaya mereka dapat mendidik anak-anak mereka dengan baik dan anak-anak mereka akan terus bertumbuh dan mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Bapa yang surga, juga kami datang mendoakan saudara kami Wiwin juga yang sedang terbaring sakit. Tolong jamah dan pulihkanlah kesehatannya Tuhan. Bapa yang surga, juga hari ini kami bersama-sama mendoakan beberapa saudara kami yang sedang mempersiapkan pernikahannya dalam bulan-bulan yang akan datang. Kami ingat saudara kami Alhan Reza Wibowo yang akan melangsungkan pernikahannya dengan saudara kami Meta. Tolong pimpin kedua anak muda ini supaya mereka sungguh-sungguh siap, mereka sungguh-sungguh mengerti keluarga di dalam kasih Tuhan. Kami juga datang mendoakan saudara kami Kelvin Kristandi dan saudari Sheris yang juga akan melangsungkan pernikahannya. Tolong pimpin persiapan pranikah mereka supaya melalui persiapan ini mereka sungguh-sungguh siap untuk membangun rumah tangga yang diberkati oleh Tuhan. Dan kami ingat saudara kami Yosia Marsino yang juga sedang mempersiapkan pernikahannya dengan saudari Cikita Teresia. Biarlah Tuhan menolong kedua anak muda ini dan keluarga mereka dalam mempersiapkan pernikahannya. Terima kasih Tuhan. Kami tahu bahwa Engkau memelihara kami dan kami serahkan semua doa-doa kami kepadamu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Pujian dari NP 271, ingat akan nama Yesus, akan menolong kita untuk mengantarkan memberikan persembahan dan persepuluhan kepada Tuhan.
Mari kita menaikkan ini dengan berdiri. Kita akan menaikkan baitnya yang pertama, kedua, dan ketiga. Panggilan memberi diambil dari kitab Kolose pasal 3 ayat 16 sampai 17. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami kembali ke hadirat-Mu Tuhan untuk membawa persembahan kami yang terbaik kepadamu. Tapi dari itu kami ingin mengucap syukur Tuhan untuk berkat, untuk pekerjaan yang boleh kami nikmati yang telah Tuhan berikan kepada kami masing-masing. Dan biarlah kiranya persembahan dan persepuluhan kami ini kami bawa dengan kerendahan hati kami dan dikelola dengan baik, dengan rasa takut akan Tuhan untuk memperluas kerajaan-Mu melalui gereja ini. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian.
Mari dengan berdiri kita menyerahkan persembahan dan persepuluhan kita. Berkati persembahan. Kita akan mendengarkan khotbah yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Agus Pandrimo dengan tema Yesus Kristus menang atas cobaan. Sebelum itu kita akan menikmati pujian istimewa yang akan disampaikan oleh Bapak Martin dan Ibu Maureen Wijaya. Shalom, selamat pagi para jemaat sekalian. Kami pagi ini akan membawakan sebuah pujian istimewa. Kiranya pujian ini boleh mempersiapkan hati kita untuk menyambut menerima firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Agus. Dan juga kiranya dapat membuat kita mengingat betapa besar pengorbanan Kristus wafat di kayu salib hanya untuk menebus dosa-dosa kita. Bagi kita yang percaya, pengorbananmu sempurna. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna.
satu-satunya Tuhan yang telah menyelamatkan hidup kita lewat pengorbanannya. Kasih-Nya memulihkan hidup kita. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna, pengorbanan-Mu sempurna, pengorbanan-Mu sempurna. Amin. Terima kasih Bapak Martin dan juga Ibu yang sudah menyampaikan pujian yang indah untuk kita semuanya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kiranya Bapak dan Ibu terus dipakai Tuhan untuk kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus yang menyelamatkan kita semuanya. Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Haleluya, hari ini kita boleh sehat, kita boleh berkumpul di rumah Tuhan. Dan hari ini kita juga boleh mendengarkan firman Tuhan. Di minggu yang kedua ini, saya akan menyampaikan dari Matius 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-11 dengan judul Yesus Kristus menang atas cobaan. Dan tentunya saya juga berharap hari ini ketika saya menyampaikan firman Tuhan, saya juga menang atas cobaan. Karena jam 10:30 kurang 5 saya sudah menyampaikan firman Tuhan. Ibu Bapak tetap fokus, saya tidak akan lama. Mau mulai jam berapa? Jam 11 kita tetap selesai, amin? Wah, ini yang menjadi sukacita kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Bapa yang di surga, saat ini kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, kami siap untuk diperbaharui dalam kehidupan kami oleh karena firman-Mu, dan biarkan setiap kami yang ada di rumah Tuhan ini yang boleh rindu untuk mendengarkan firman-Mu juga boleh mendapatkan berkat-berkat Tuhan secara rohani, sehingga ketika pulang dari ibadah ini mereka pun juga boleh menyaksikan kasih, penghiburan, pertolongan Tuhan yang boleh dibagikan kepada setiap orang yang memerlukan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami berdoa dan siap mendengarkan firman Tuhan. Amin. Bapak, Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan sudah kita baca. Terambil dari Matius pasal yang keempat ayat 1 sampai ayat yang ke-11, dan di mana kisah ini berbicara tentang Allah kita, Yesus Kristus, yang mana Tuhan Yesus Kristus yang ketika menjadi seorang manusia harus mengalami pencobaan di padang gurun. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum saya menyampaikan tentang khotbah ini, perlu kita ketahui bersama bahwa seringkali kita menyamakan Yesus yang adalah Allah, yang adalah manusia, juga sebagaimana seperti kita manusia, di mana Yesus dicobai, di mana kita dicobai, dan kalaupun kita bisa dicobai jatuh dalam dosa, Yesus pun mungkin juga bisa jatuh di dalam dosa. Dalam firman Tuhan ditekankan untuk saya dan saudara,
Meskipun Yesus Kristus dicobai, tetapi Yesus Kristus tidak pernah berdosa. Meskipun Yesus Kristus harus dicobai berkali-kali oleh iblis, tetapi Yesus Kristus sama sekali tidak pernah jatuh di dalam dosa. Sehingga di dalam firman Tuhan yang tertulis di dalam Ibrani, saudara boleh melihat bahwa Yesus Kristus adalah Allah. Yesus Kristus juga manusia. Namun karena kasih-Nya kepada saya dan saudara, maka sebagai imam besar, sebagaimana tercatat dalam Ibrani pasal yang keempat, ayat yang ke-15, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Inilah yang membedakan antara Yesus Kristus dan saya dan saudara. Sama-sama pernah dicobai oleh iblis, tetapi Yesus tidak pernah berdosa. Tetapi Yesus ingin merasakan penderitaan sebagai manusia, supaya ketika saya dan saudara mengalami berbagai macam pencobaan, Kristus mampu memberikan solusi. Kristus mampu memberikan jawaban. Karena Kristus pernah mengalami pencobaan dan pernah dan selalu menang ketika berhadapan dengan iblis. Nah saudara, ketika Yesus mengalami pencobaan di padang gurun ini, tentu saudara dan saya perlu mengetahui bahwa lokasi atau padang gurun ini ada di antara Yerusalem dan juga Laut Mati. Padang gurun ini di dalam Perjanjian Lama disebut Yesimon, artinya penghancuran. Karena setiap orang yang masuk di tempat itu, orang itu tidak pernah akan hidup. Karena di situ dijelaskan khususnya dalam kitab Markus, ada binatang-binatang liar yang ganas. Ada kalajengking, ada ular berbisa, ada binatang-binatang lainnya. Maka dari itu, padang gurun di mana Kristus dicobai atau Yesimon ini disebut penghancuran karena memang selalu membawa satu kematian, membawa satu penderitaan. Dan luas daripada padang gurun ini saudara, 56 kali 24 km dan itu cukup luas. Nah ini menarik. Dan yang menjadi perenungan untuk saya dan saudara, mengapa Tuhan Yesus Kristus harus ke padang gurun? Mengapa Yesus Kristus harus dicobai di situ? Mari kita perhatikan di dalam Matius pasal yang keempat ayat yang pertama, di mana dikatakan firman Tuhan, maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Yesus ada di padang gurun oleh karena dibawa oleh Roh supaya dicobai oleh iblis, di mana ini dilakukan oleh Yesus yang oleh karena pimpinan Roh Allah itu sendiri. Yesus untuk ada di padang gurun, dan ini dilakukan juga sebelum Yesus Kristus melayani untuk pergi ke kota-kota, untuk pergi ke desa-desa, untuk pergi memberitakan tentang kerajaan Allah. Maka Yesus harus menghadapi pencobaan, dan di mana ketika Yesus ada di padang gurun juga memiliki maksud tersendiri, supaya Kristus ada dalam kesunyian, supaya Yesus Kristus ada dalam waktu untuk menyendiri, supaya Yesus Kristus juga dapat menunjukkan ketaatan dia kepada Bapanya yang mengutus dia, karena Yesus pada saat ini adalah pribadi yang pada waktu itu menunjukkan kemanusiaannya sebagai pribadi yang sama seperti saya dan saudara. Sehingga disinilah menjadi sesuatu yang luar biasa saudara. Kristus menyendiri untuk membuktikan bahwa dia taat untuk misi yang dia bawa. Kristus menyendiri dibawa oleh Roh Allah untuk supaya Yesus menunjukkan bahwa ia tahan uji. Dan Yesus menyendiri ini pada akhirnya juga dilakukan oleh Yesus sebelum dia melakukan pelayanan-pelayanan. Sebagaimana dituliskan di dalam Markus pertama ayat yang ke-35, dia selalu berdoa untuk menyendiri supaya ada kuasa Allah dalam diri dia sebagai manusia, supaya ketika melayani di dunia ada pertolongan-pertolongan dan jalan-jalan terbaik yang harus diterima oleh Yesus sebagai manusia. Nah saudara,
Kapan pencobaan itu terjadi? Saudara, saya ingin mengajak kita semuanya membuka di dalam Matius 3 ayat yang ke-15. Dikatakan di dalam firman Tuhan ini supaya kita memahami kapan Yesus mengalami pencobaan sebelum dia melayani banyak pelayanan yang dilakukan, yaitu dikatakan di dalam ayat yang ke-15. Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah, dan Yohanes pun menurutinya. Yesus Kristus mengalami pencobaan sebelum melayani pekerjaan Allah yang luas, rupa-rupanya juga dialami ketika dia waktu itu setelah dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Maka dari itu saudara, hal yang juga harus kita fahami, mengapa setiap kita khususnya orang-orang percaya yang menjadi anggota Gereja Baptis Indonesia Kebayoran, mulai melayani Tuhan, itu juga setelah ia menyatakan diri untuk siap mempercayai Yesus sebagai Allah dan Juru Selamatnya secara pribadi yang ditunjukkan, yang juga diperlihatkan oleh orang dengan cara ia mau dibaptis. Maka dari itu, berbahagialah dan ayo kita melayani bersama. Ketika saudara siap untuk percaya Yesus dan dibaptiskan, maka ketika ada pekerjaan, pelayanan yang sudah menanti saya dan saudara, lakukan itu. Jangan justru ketika kita sudah dibaptis, justru kita kendor, meninggalkan persekutuan, meninggalkan pelayanan, dan malah kita terbawa oleh arus pencobaan yang dilakukan oleh iblis untuk saya dan saudara. Jadi ingat, waspadalah untuk saya dan saudara. Ketika kita mengambil keputusan mengikut Yesus dan percaya kepada Dia dan siap dibaptiskan, bukan berarti kita terus santai saudara. Justru iblis semakin mencari saya dan saudara. Iblis berusaha menyingkirkan kita dengan Tuhan, menyingkirkan kita dengan sesama saudara seiman, supaya menjauhkan diri dari persekutuan. Dan ini yang terjadi dalam Yesus Kristus. Sebelum Yesus melayani, memberitakan tentang kerajaan Allah, berbicara tentang pertobatan, berbicara tentang keselamatan hanya ada di dalam Dia. Rupa-rupanya setelah dibaptis, Yesus harus menghadapi tantangan, dan tantangan itu dikalahkan oleh Yesus, sehingga berbagai macam pencobaan yang dilakukan oleh iblis terhadap Yesus semuanya dikalahkan, dan pada akhirnya di dalam salib dan di atas kayu salib itu, ketika iblis juga mencoba Yesus supaya Kristus kalah, tapi Yesus tetap menang. Kenapa saudara? Yesus tidak diinginkan iblis untuk klimaksnya sampai di atas kayu salib, karena hanya dengan kematian Yesus di atas kayu salib, dengan penumpahan darah, dengan wafatnya Yesus Kristus, maka iblis dapat dikalahkan. Yesus tidak mau menang terhadap iblis. Yang iblis mau Yesus itu kalah. Makanya ketika Yesus setelah dibaptis dicobai, sebelum Yesus melakukan pelayanan dicobai, bahkan ketika Yesus memberikan pengajaran-pengajaran tentang bagaimana nanti ia menderita, ia harus dicambuk, ia nanti akan disalibkan, Yesus Kristus selalu dicobai oleh iblis, dan ini pun juga terjadi bukan dari pihak luar saudara, tetapi oleh muridnya sendiri yang bernama Petrus. Ketika Yesus berkata, memberikan pengajaran yang pertama tentang penderitaannya di dalam Matius 16 ayat yang ke-23, Yesus mengumpulkan murid-muridnya. Murid-muridku, tidak lama lagi saya akan ditangkap, tidak lama lagi saya akan disesah, tidak lama lagi saya akan mengalami penderitaan dan akan mati. Tetapi percayalah, di hari yang ketiga aku akan bangkit. Tapi Petrus berbeda. Ketika Yesus memberikan pengajaran yang pertama itu tentang penderitaan, tentang kesusahannya, tentang kematiannya, Petrus lalu mendekati Yesus. Guru, engkau jangan mati. Aku sudah mengikut engkau.
Tetapi mengapa engkau justru berkata dan memberikan pengajaran bahwa engkau akan menderita, engkau akan mati? Lalu kami, para murid Tuhan, akan kemana? Saya sudah meninggalkan keluarga, saya sudah meninggalkan pekerjaan, saya sudah meninggalkan harta benda dengan para murid lainnya. Tetapi mengapa engkau yang aku junjung, yang aku ikuti, yang aku jadikan teladan justru akan mati? Dan pada waktu itu Petrus dipakai iblis untuk menyerang Yesus. Namun Yesus tidak terpengaruh dengan omongan Petrus. Yesus berkata kepada Petrus, "Enyahlah engkau, iblis." Jadi saudara, apa yang dilakukan Kristus ketika dia datang dari surga ke dunia, sampai puncaknya harus dia mati di atas kayu salib, harapan iblis itu jangan sampai terjadi. Karena kalau itu terjadi maka iblis akan kebingungan. Maka akan banyak jiwa yang diselamatkan oleh karena imannya kepada Kristus. Tetapi Kristus pada waktu itu membuktikan bahwa dia itu Allah, meskipun dalam pribadinya juga sebagai manusia. Nah saudara, hari ini, di minggu yang kedua ini sebelum kita memperingati penderitaan Kristus, sebelum kita memperingati hari Jumat Agung yang begitu luar biasa, sebelum kita merayakan kemenangan Paskah di mana Kristus mati, bangkit dan hidup, maka saya ingin mengajak kita untuk bagaimana meresapi, menghayati bagaimana Kristus juga mengalami pencobaan-pencobaan, dan pencobaan yang sering terjadi itu menyerang titik kuat saya dan saudara, bukan hanya menyerang titik lemah saya dan saudara. Tetapi seringkali iblis juga menggunakan cara-cara yang hebat, yang luar biasa, di mana ketika kita kuat justru iblis pun juga bisa menyerang. Maka di dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-12, tetap teguhlah engkau. Jangan kita merasa kuat imannya, jangan kita merasa hebat sebagai orang Kristen sehingga kita lengah, tetapi marilah kita tetap teguh supaya kita tidak jatuh di dalam pencobaan. Maka dari itu hati-hatilah, meskipun kita lama menjadi orang percaya, meskipun mungkin kita pelayan-pelayan Tuhan, meskipun kita dipercaya untuk memiliki harta berkat yang Tuhan berikan, di saat itulah iblis pun bisa menggunakan cara untuk menyerang saya dan saudara, supaya di saat titik kuat saya dan saudara itu ada, kita jatuh di dalam dosa kesombongan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada banyak di antara orang percaya pada akhirnya jatuh di dalam dosa kesombongan, oleh karena merasa kuat, merasa hebat, merasa saya sudah sekian lama menjadi orang percaya, saya sudah menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Tetapi firman Tuhan di dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-12 dikatakan, jangan sampai jatuh, tetap berdiri teguh dan kuatlah engkau supaya jangan jatuh. Saudara, cobaan bisa datang dari berbagai potensi. Di saat kita kuat, iblis bisa menyerang. Di saat kita lemah, apalagi. Di saat kita mengalami kesusahan itu apalagi. Dan pada saat ini, Matius 4 ayat 1-11 akan menunjukkan kepada kita berbagai macam serangan yang diberikan si pencoba. Berbagai macam serangan yang dilakukan oleh iblis, yang senantiasa mencoba Yesus, dan ini bisa terjadi untuk saya dan saudara. Bagaimana iblis berusaha menyerang saya dan saudara seperti menyerang Yesus, maka perhatikan di dalam ayat yang ketiga dan juga ayat yang ke-6. Dan mari kita juga membandingkan di dalam Matius 3 ayat yang ke-17 saudara. Maka kita akan menemukan berbagai macam cobaan yang menyerang kita dengan cara apa? Mari kita perhatikan Matius pasal yang keempat, ayat 3 dan ayat yang ke-6. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Luar biasa. Ayat yang ke-6. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau,
Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Dari ayat yang ketiga dan ayat yang keenam ini, sesungguhnya ini adalah pencobaan yang pertama dan yang kedua. Tetapi si iblis itu berusaha menggunakan kata-kata yang dinyatakan di dalam Matius 3 ayat yang ke-17, di mana dikatakan oleh Allah Bapa bahwa inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Ketika Yesus Kristus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, maka pada waktu itu terjadi transfigurasi, di mana transfigurasi itu adalah penyataan Allah, di mana Kristus yang menjelma menjadi manusia ini juga merupakan Allah tetapi menjadi dan memiliki misi yang berbeda, yaitu karya penebusan. Maka dari itu Allah Bapa ketika Yesus sebagai manusia dibaptiskan berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Kalimat ini dikutip oleh iblis, di mana supaya Yesus jatuh dalam dosa, kalimat inilah anakku yang kukasihi atau Yesus adalah anak Allah digunakan iblis. Sehingga di dalam ayat yang ketiga dan ayat yang keenam iblis berkata, jika engkau anak Allah. Ayat yang keenam juga berkata, jika engkau anak Allah. Pencobaan yang pertama, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Dan ayat yang keenam, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah sebab ada tertulis. Dalam situasi Yesus begitu lapar, 40 hari 40 malam dia tidak makan, iblis menggunakan kalimat Bapanya untuk diserangkan kepada Yesus. Jika engkau anak Allah. Dan saudara, siapa yang dari pagi sampai detik ini belum makan, angkat tangan. Angkat tangan. Puji Tuhan, saya ada temannya. Siapa yang belum makan? Mungkin ada yang sudah, ada yang belum. Dan saya rasa di saat situasi kita dari pagi belum makan, tiba-tiba ada pintu terbuka dan di luar itu ada orang yang membakar sate. Kira-kira gimana? Cobaan datang. Wah, kebetulan daripada saya sakit emah pendeta, saya keluar sebentar ya mau makan. Khotbah kan bisa ada rekamannya nanti jam 9 malam. Saudara, cobaan dilakukan iblis bahwa supaya kita jauh daripada Tuhan. Dan ini dilakukan. Iblis menyerang identitas diri Yesus yang adalah anak Allah. Seringkali orang-orang yang belum percaya digunakan iblis untuk menyerang saya dan saudara, yang mana kita pun juga sebagai anak Allah. Jikalau engkau anak Allah, jikalau Tuhan mengasihi engkau, mengapa engkau sakit? Identitas kita sebagai anak Allah diserang. Jikalau engkau anak Allah dan Tuhan mengasihi engkau, mengapa engkau tidak pernah naik kelas, saudara? Jikalau engkau anak Allah yang dikasihi oleh Allah, mengapa engkau berdoa siang malam, doamu belum dijawab oleh Tuhan? Identitas sebagai orang Kristen, sebagai anak-anak Allah digunakan oleh iblis untuk menyerang saya dan saudara, supaya kita pada akhirnya betul juga ya kata iblis. Kalau saya ini anak Allah atau Allah mengasihi saya, harusnya Allah menolong saya dong. Saya enggak punya duit, tiba-tiba ada orang yang datang memberikan duit. Saya lapar, tiba-tiba di belakang itu sudah dibuka oleh panitia konsumsi, silahkan semuanya makan, luar biasa. Sampai saat ini belum, Pak. Saudara, hati-hati. Identitas kita selalu digunakan dan diserang oleh iblis supaya kita berbalik. Kalau katanya Allah mengasihi saya, mengapa saya menderita? Pada akhirnya celah itu dibuat iblis untuk kita berpikir, berlogika, berfilsafat, sehingga identitas kita justru kita sendiri yang meragukan. Kalau begitu kayaknya Tuhan gak sayang saya deh. Kalau Tuhan mengasihi saya, seharusnya saya ini sudah mendapatkan pasangan hidup. Siang malam saya berdoa, Tuhan kiranya Engkau memberikan pasangan yang sepadan, yang seiman, sampai sekarang belum. Bahkan ini bisa
dilontarkan oleh para orang tua yang menunggu putra-putrinya berkeluarga sampai sekarang belum. Tuhan, kurang apa saya? Saya itu pengen sebelum Tuhan memanggil saya itu menggendong anak dari anak saya. Saya itu ingin menggendong cucu, tetapi sampai sekarang mana tanda-tanda punya pacar saja belum, saudara. Bisa mulai diserang, saudara. Dan ini dilakukan iblis kepada Yesus karena identitas dia sebagai anak Allah. Dan saudara, iblis selain menyerang identitas Yesus sebagai anak Allah, iblis juga bisa menggunakan cara lain dan juga bisa digunakan untuk menyerang saya dan saudara. Yang mana tetap di dalam ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat. Bapak Ibu Saudara, mari kita membaca Matius 4 ayat 3 sampai ayat yang keempat. Mari kita membuka Alkitab dan membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, iblis bisa menyerang saya dan saudara sebagaimana iblis menyerang Yesus dengan cara supaya Yesus atau saya dan saudara menyalahgunakan kekuasaan. Menyalahgunakan kekuasaan demi kepentingan pribadi Yesus, demi kepentingan pribadi saya dan saudara, demi kepentingan tubuh jasmani saya. 40 hari, 40 malam tentu tidak makan, pasti lapar. Dan tiba-tiba iblis memberikan tawaran, kan engkau anak Allah, engkau maha kuasa, harusnya engkau gak lapar dong. Dan ini ada batu-batu banyak gede-gede, kalau engkau anak Allah, ubahlah batu ini menjadi roti. Kalau Yesus mementingkan jasmaninya, mementingkan laparnya, mementingkan perutnya, mementingkan dirinya sendiri, maka Yesus bisa enggak kira-kira mengubah batu menjadi roti? Bisa enggak Ibu? Bisa. Tetapi tujuan Yesus datang ke dunia bukan untuk itu. Tujuan Yesus datang ke dunia untuk mati. Tujuan Yesus datang ke dunia untuk disalibkan. Karena dengan cara penyaliban manusia yang berdosa akan dimenangkan. Maka dari itu ketika iblis memberikan tawaran untuk supaya batu menjadi roti, Yesus tidak mau menggubris, saudara. Yesus tetap kokoh bahkan berkata bahwa manusia hidup bukan dari roti saja tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Itu artinya hanya dengan kekuatan firman Allah iblis dapat dikalahkan. Dan itu sebabnya menjadi alasan gereja kita, saudara. Mengapa sejak gereja ini berdiri sampai sekarang ini dibuka kelas-kelas sekolah minggu? Amin. Dibuka sekolah minggu di antara dari kelas asuhan sampai senior atau dewasa 1 supaya belajar firman Allah. Dan dari situ ketika kita belajar firman Allah, kita diingatkan bahwa kekuatan firman Allah dapat tetap mengokohkan iman saya dan saudara. Dan sekarang kalau Bapak Ibu Saudara belum sekolah minggu, ayo sekolah minggu. Kalau anak-anak belum diajak sekolah minggu, ayo sekolah minggu. Kok kayak jadi guru asuhan saya ya? Mari sekolah minggu. Karena di situ kita belajar firman Tuhan dan firman Tuhan itu digunakan Kristus untuk mengalahkan iblis. Dan juga menguatkan kita. Setelah kita membaca firman Tuhan ini kita semakin tahu, betul ya. Ternyata kalau kemarin mendapat ujian, pencobaan, gangguan, tantangan, setelah membaca firman Tuhan ini, Yesus saja dicobai, apalagi saya gitu. Maka ayo, ajaklah anak-anak kita, keluarga kita untuk belajar firman Tuhan di kelas-kelas sekolah minggu. Dan kalau Yesus pada waktu itu diserang untuk kepentingannya sendiri, untuk perutnya sendiri, Yesus melakukan, maka kita tidak akan pernah ada sampai saat ini dan tidak akan pernah diselamatkan. Dan Yesus Kristus juga melayani bukan untuk show,
supaya orang berkata, wow, Yesus hebat ya, batu-batu berubah menjadi roti. Pelayanan kita pun demikian, saudara. Kalau kita melayani Tuhan supaya ingin dipuji, ingin dihormati, ingin dipuja, ingin disanjung, itu termasuk rancangan iblis untuk supaya identitas kita terganggu dan juga supaya kita meninggalkan Tuhan, justru kita melayani diri kita masing-masing. Namun Tuhan Yesus Kristus berkata di dalam Lukas 22 ayat yang ke-42 dikatakan, bukan kehendakku tetapi kehendak Bapa yang jadi. Sungguh luar biasa. Dan yang ketiga, saudara, yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di mana pencobaan itu dilakukan iblis supaya kita pengen sesuatu yang sensasi. Ayat yang ke-6 tadi dikatakan, kalau kamu bisa turun dari atas menjatuhkan diri, tenang. Bukankah malaikat-malaikatmu itu banyak, bisa menatang engkau, bisa mengangkat engkau, bisa membawa engkau, tenang, ayo jatuhkan diri. Bapak Ibu Saudara percaya Tuhan akan menolong saudara? Apapun persoalan saudara? Tetapi kalau misalkan saya berkata, karena imanmu, Tuhan akan menolong, sekarang naik ke atas yang tadi Bu Olin sampaikan, di atas itu tempatnya indah, sekarang jatuhkan diri. Apakah mau saudara? Tidak mau. Pak Pendeta itu pendeta atau iblis kok nyuruh-nyuruh kan gitu ya. Ini misalnya saudara, misalnya. Kita seringkali dicoba iblis supaya kita terkenal. Supaya kita itu kelihatan sensasional dan sebagainya. Tetapi bagi Yesus yang sensasional adalah ketika ia di atas kayu salib, dilihat oleh banyak orang, ditertawakan, katanya Allah kok mati di salib. Katanya engkau ini raja kok hanya disalib seperti para perampok. Bagi Yesus itulah yang sensasional. Di mana hanya ketaatan dia kepada Bapa lah yang membuat dia berbangga hati karena misinya datang ke dunia hanya untuk mencari jiwa, menyelamatkan orang yang berdosa. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada banyak cara saudara yang digunakan supaya Yesus Kristus melakukan jalan pintas dan supaya Yesus kompromi dengan dosa. Sebagaimana dikatakan di dalam ayat 8 sampai ayat yang ke-10. Mohon maaf saya menyampaikan dengan cepat karena sudah jam 11 kurang 5 menit ya. Mari kita membuka di dalam ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10. Mari kita membaca bersama-sama sekali lagi. 1, 2, 3. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Yesus mau diajak kompromi dengan iblis. Yesus tahu bahwa iblis itu sangat licik. Dan iblis tahu bahwa sebagai manusia Yesus itu tidak kaya. Dia adalah anak tukang kayu. Bahkan mungkin Yesus dari usia 0 sampai 30 tahun pekerjaannya juga menjadi tukang kayu. Bahkan di saat Yesus lapar, iblis membawa celah untuk supaya dapat menyerang menyerang Yesus. Dikatakan di situ, jikalau engkau sujud menyembah aku, maka semua kerajaan dunia, kekayaan kemegahan akan aku berikan. Betul ya ayat ini tadi ya? Syaratnya apa? Kalau kita melihat orang-orang di Jawa Timur, perbatasan antara Kediri Blitar itu ada yang namanya pesugihan, namanya ngujang. Itu kuburan tengahnya itu ada lubang atau sumur dan ada penunggu makam itu atau namanya apa ya? Apa namanya? Ya, itu di mana pada waktu ada orang yang ingin kaya, Bapak Ibu Saudara,
datang ke tempat itu, lihat sumur itu. Lihat sumur itu, dan di saat melihat di dalam sumur itu, yang dilihat berarti itu yang nanti dikorbankan. Biasanya yang dikorbankan itu orang yang dicintai atau sesuatu yang dicintai. Tetapi pada waktu itu saya bertanya, syaratnya apa? Bukan saya ini ingin cari pesugihan, enggak ya. Saya itu ke sana sama Bu Leli, itu ingin lihat tempatnya. Saya ngobrol-ngobrol dengan penunggunya itu. Syaratnya adalah membawa kembang. Membawa ayam yang warnanya apa? Kalau enggak salah begitu. Syaratnya macam-macam, saudara. Baru nanti setelah kamu mempersembahkan, kamu melihat itu, nanti itu sebagai korban, dan kamu pulang itu ada gendong kera. Banyak kera, kadang keranya itu banyak, kadang habis. Nah ternyata kera-kera itu setelah saya tanya, lah kera-kera ini datang dari mana? Sang bapak penunggu pesugihan itu berkata, ya kera-kera inilah yang adalah korban-korban yang dikorbankan orang yang mencari pesugihan. Syaratnya banyak, tidak cukup 1, 2. Tetapi syarat yang diberikan iblis kepada Yesus cukup 1. Apa tadi? Bersujudlah. Hanya 1 syaratnya. Gampang. Lebih gampang daripada orang-orang yang mencari pesugihan. Maka dari itu jangan heran kalau ada orang yang tidak mengenal Yesus kaya raya. Karena memang iblis menawarkan kekayaan. Tetapi yang aneh, syarat yang diberikan iblis kepada Yesus kok sangat simpel. Dikatakan di dalam ayat ini, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Tidak ada kata-kata berikan aku sate 5 porsi, tidak berkata berikan aku ayam yang berwarna hitam, tidak berkata berikan 7 kembang yang harum, tidak. Hanya 1, jikalau engkau sujud menyembah aku, maka kemegahan dunia, kerajaan dunia, harta benda kekayaan yang ada di dunia, yang dicari orang akan aku berikan. Dan hebatnya Yesus berkata, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Yesus mengutip di dalam Ulangan 6 ayat yang ke-13. Dan juga di dalam pencobaan yang kedua tadi, ketika turunlah, jatuhkanlah dirimu. Yesus pun juga mengutip dari Mazmur 91 ayat 11 sampai ayat yang ke-12. Artinya apa? Hanya dengan firman Allah iblis dikalahkan. Sekali lagi saya katakan, hanya dengan belajar firman Allah maka kita akan mengalami kemenangan sebagaimana yang Yesus pernah alami. Dan caranya sekarang apa? Ayo sekolah minggu. Ayo KPW. Ayo ikut BBI, PBI. Ayo KMBI. Ayo Naomi bagi yang sudah Naomi. Persekutuan dan belajar firman Tuhan itu sangat indah. Dan Kristus mampu menang atas cobaan karena Kristus tahu untuk apa Ia datang. Dan hanya dengan firman Tuhan kemenangan itu terjadi. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita tunduk kepala dan kita berdoa. Mintalah kepada Tuhan bagaimana supaya kemenangan demi kemenangan itu terjadi dalam kehidupan saya dan saudara dengan cara kita belajar firman Tuhan bersama-sama. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita renungkan sejenak firman Tuhan. Dan nyatakan di dalam kehidupan kita bahwa kita perlu Yesus. Mengapa kita perlu Yesus? Karena Kristus satu-satunya yang mampu mengalahkan pencobaan. Hanya Kristus satu-satunya yang mampu mengalahkan iblis. Dan hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus sajalah kita akan mengalami satu kemenangan demi kemenangan. Mari Bapak Ibu Saudara berdoa dalam hati. Dan biarkan musik juga singer menolong kita untuk meresponi firman Tuhan dari nyanyian pujian 274 di dalam Tuhanku. Tanah
Dan jikalau di antara Bapak Ibu Saudara sungguh-sungguh meyakini bahwa Yesus Kristus adalah Allah dan Juru Selamat saudara, yang akan menolong saya dan saudara untuk menang atas segala pencobaan. Lalu saudara meyakini itu dan siap untuk dibaptiskan, siap untuk menggabungkan diri di gereja ini, siap untuk melayani bersama-sama, bahkan siap untuk menjadi saksi Kristus untuk mengajak mereka percaya kepada Yesus. Atau mungkin juga ada persoalan-persoalan lain yang Bapak Ibu Saudara alami, mungkin ekonomi, sakit penyakit, keluarga, anak-anak. Lalu saudara ingin didoakan secara khusus, silakan. Tinggalkan tempat duduk saudara. Majulah ke depan, sampaikan keputusan itu kepada Tuhan melalui hambanya dan melalui gereja ini. Silakan boleh ambil keputusan, jangan takut, jangan malu. Karena Tuhan akan senantiasa menolong saya dan saudara. Mungkin adik-adik, mungkin Bapak Ibu yang sudah bergereja tetapi belum menjadi bagian gereja ini, belum menggabungkan diri, silahkan boleh maju ke depan. Atau mungkin juga belum dibaptiskan sebagaimana yang firman Allah sampaikan, bahwa Yesus Kristus sebelum melayani dia rela untuk dibaptiskan meskipun dia tidak berdosa. Karena Yesus ingin memberikan teladan dan dia siap dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis dengan cara ditenggelamkan. Karena hanya gambaran itu yang menunjukkan bahwa Yesus pernah mati, bangkit dan hidup kembali. Kalau ada silakan boleh maju ke depan. Kami mengundang dengan penuh kasih Tuhan dan kami siap untuk melayani saudara. Sambil menunggu keputusan Bapak Ibu Saudara, mari kita naikkan pujian ini bersama-sama dengan penuh penghayatan bahwa hanya di dalam Tuhan kita Yesus Kristus ada kemenangan. Ambillah keputusan terbaik, kesempatan yang Allah berikan untuk saudara, supaya kita boleh mengalami kemenangan. Kita juga boleh melayani Tuhan secara maksimal, sebagaimana contoh Yesus Kristus. Sebelum dia melayani, dia rela dibaptiskan supaya juga boleh menjadi saksi yang baik bagi sesama. Di
Kami sungguh yakin bahwa ketika firman-Mu bersabda bagi kami, setiap kami boleh menerima dengan sukacita, karena ada pembelajaran, ada fakta yang Tuhan berikan kepada kami, bahwa iblis yang memiliki kuasa tetap tidak akan pernah mampu melawan Engkau, Allah yang Maha Kuasa. Dan kami bangga ya Tuhan, mengikut Engkau kami bangga. Engkau selalu memberikan jawaban untuk kami, pertolongan untuk kami, supaya kami menang atas pencobaan, yaitu seperti ada tertulis, seperti yang firman Tuhan katakan. Dan Engkau memberkati gereja ini dengan membuka kelas-kelas sekolah minggu, dengan mengadakan pembelajaran firman Allah baik di gereja maupun di rumah kami masing-masing. Dan Engkau menolong setiap kami supaya kami lebih dekat dan senantiasa belajar firman Tuhan. Karena hanya dengan cara itu kami mampu memperkokoh iman kami, sehingga kami mampu berdiri untuk melawan tantangan demi tantangan yang iblis lakukan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, Tuhan kita Yesus Kristus sering dicobai iblis, meskipun dia tidak pernah berdosa. Yesus Kristus Allah kita sering dicobai iblis oleh karena dia menjadi manusia. Dan Allah kita Yesus Kristus yang menjelma menjadi manusia sering dicobai iblis, supaya Kristus yang adalah imam besar kita tahu bagaimana penderitaan saya dan saudara. Itu sebabnya mari kita tetap setia taat kepada Tuhan, yang mana Kristus Allah kita sudah merasakan penderitaan, pencobaan yang kita alami. Itu sebabnya Yesus berkata bahwa pencobaan yang kita alami itu adalah hal yang biasa, karena tidak sebanding dengan apa yang dialami Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, berbahagialah menjadi anak-anak Allah. Berbahagialah menjadi murid-murid Kristus, dan terimalah hari ini berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus, sehingga ketika Kristus datang kembali, dan ketika kita masih ada di dunia ini, yang tentu akan menghadapi berbagai macam pencobaan, kita akan menang. Dan pada akhirnya kita akan bersama dengan Tuhan Yesus Kristus di dalam kerajaannya yang mulia, kerajaan surga. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan melindungi kita, memberkati kita sampai selama-lamanya. Amin. Memberkati. Ibadah telah selesai. Silakan gunakan untuk saat berteduh.